jumpa lagi dalam For Your Insight. Kita terus belajar dalam episode-episode yang sudah didengarkan dan saya sangat senang sekali mendengar feedback-feedback yang sangat positif, testimoni-testimoni yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami baca dan sangat-sangat diberkati bahwa ternyata dalam perjalanan pembelajaran ini kita tidak sendirian karena kita melakukannya bersama-sama. Jadi masih bersama saya Okina dan masih dengan Pastor If yang setia mendampingi kita semua dalam pembelajaran ini. By the way, walaupun mungkin kok kayaknya Pastor If itu sangat fasih sekali ya, tahu banyak hal. Ini kayaknya yang teman-teman pembelajar perlu tahu ya Pastor behind the scene-nya Pastor If. Pastor mau berbagi singkat apa yang Pastor lakukan. Jadi ini bukan langsung tiba-tiba cas-cicus ngomong depan layar ya Pastor ya. No. Tapi persiapannya panjang sekali. Pastor If itu banyak menghabiskan jam-jam panjang untuk belajar dari berbagai macam buku, video, sumber-sumber pembelajaran, dan juga saat juga kita sedang mengambil kuliah teologi juga. Jadi nggak ada tuh yang namanya produk langsung jadi ya Pastor. No Itu way. semua melalui proses pembelajaran yang panjang. Yeah, right. Nanti mungkin satu hari kalau memungkinkan ya. House tour rumah Pastor If, ruang belajarnya. House tour ruang belajar kali ya. Nanti kita akan munculkan sedikit-sedikit di sosial media Pastor If aja. Right. Jadi disimak aja sosial medianya ya. Nah, kasih ini dong Pastor sedikit kisah di belakang layar. Biasanya Pastor If itu belajarnya seperti apa selama hari-hari dalam ada aktivitas, ada jadwal-jadwal pertemuan, tapi bagaimana Pastor If menyempatkan diri untuk membaca firman Tuhan? Kalau membaca firman Tuhan itu memang regular ya, sama seperti kalau kita makan itu kan emang mesti dijadwalin, enggak lah itu sudah bagian hidup kita otomatis. Ya. Iya kan kita nggak usah mikir. Makan pagi, makan siang, makan malam. Aku hari ini makan apa enggak ya? Kan enggak, itu memang part of our life gitu. Betul. Jadi there is a regular habit of reading the Bible gitu kan. Nah namun juga saya punya interest untuk berkunjung kepada situs-situs Alkitab itu karena memang di dalam disiplin mempelajari firman Tuhan kita tidak bisa membaca Alkitab dengan kacamata atau lensa abad 21 tidak bisa membaca Alkitab dengan lensa saya sebagai Evelyn yang tinggal di kota metropolitan warga negara Republik Indonesia ya, karena sudah jelas Alkitab itu penuh dengan rangka berpikir seorang yang ada di dalam wilayah kerajaan, ya kan, dan juga daerah geografisnya berbeda dengan saya sebagai orang yang paham peta Indonesia, ya kan, lalu bahasa, all of that gitu ya, karena ini ancient. Nah jadi kalau saya tidak membaca literatur dan alat-alat bantu untuk memahami konteks, nanti akan saru gitu ya, untuk kemudian melakukan penafsiran Alkitab dengan kacamata yang kurang tepat gitu ya. Jadi itu kan juga sesuatu yang bertumbuh kembang dalam diri saya gitu ya. Tidak serta-merta dari awal seperti itu juga ya. Jadi dalam bertahun-tahun belakangan inilah ya, ini saya melihat nggak bisa sih, nanti kemudian akan saru nih ya. Jadi to me that journey began like what, 3 years ago, atau mungkin 3 years ago pada saat ini kita record ya. Pada saat ini kita record, it was 3 years ago gitu ya. Interest itu kemudian makin lama berkembang. Nah jadi tiap kali ada waktu senggang, maka porsinya itu saya bagi gitu ya. Jadi mana yang memang disiplin, memang regular intake of the word, ya kan. Dan pada hari libur, sama seperti orang pada hari libur lebih banyak makan dan snacking. Ya, makan gitu ya, banyak. Kan kita libur makan-makan gitu ya. Nah, itu juga waktu-waktu libur saya gunakan untuk lebih banyak makan firman. More intake. Pagi sebentar lagi mau libur ya. Iya. Bisa. Nah, jadi siap-siap. Lalu saya kombinasikan dengan membaca literatur. I have a lot of literature ya, yang juga kan saya share ya, ada recommended reading untuk memahami konteks perjanjian lama, khususnya kalau mau lebih kerucut lagi adalah On the Time of Jesus, the Gospel, lalu ada konteksnya perjalanan Paulus, lalu kota-kota itu semua Hellenismnya seperti apa pada saat itu. Kemudian kalau kita mundur ke perjanjian lama ya, eranya macam-macam. Nah jadi
hal-hal itu yang menarik perhatian saya dan menjadi konsumsi juga, Iya. gitu ya. So, Alkitab menjadi sangat menarik untuk dibaca, gitu. Karena kita akhirnya hadir pada saat itu tadi pagi, when we had our coffee time together, saya membahas mengenai the Jewish education in the time of Jesus. Ya, jadi bagaimana pola kurikulum atau Iya. pola pendidikan, ya, edukasi pada saat itu. Dan it's interesting to find out. Iya. Dan memahami itu kemudian kita tidak jadi salah interpretasi, ya, pada saat kita berbagi firman, karena kalau kita paham konteksnya, nanti waktu kemudian kita menarik pemaknaannya dan membawa apa yang kita gali di masa lalu itu ke masa kini, ya, kita tidak salah jembatan, gitu. Oke, jadi kita menciptakan atau mensituasikan diri kita untuk belajar ya, Pastor If ya. Iya, iya. Dan kalau Anda terinspirasi mau menggunakan waktu liburan ini, silahkan Anda bisa manage waktu Anda dari sekarang untuk bisa mulai pembelajaran. Mungkin ada buku-buku yang selama ini nggak sempat dibuka, nggak sempat dipelajari, buku-buku rohani atau buku-buku yang mendukung pendalaman Alkitab Anda, bisa mulai dibuka dan pakai waktu-waktu liburan lah untuk bisa belajar. Right. Karena ternyata sangat menolong. Kok tadi Pastor If kasih istilah kacamata abad ke-21-nya itu perlu readjust, disesuaikan sampai akhirnya bisa memahami kehidupan kekristenan pada abad pertama. Iya, gitu. iya. Aduh, apalagi perjanjian lama ya itu Lebih jauh lagi, ribuan tahun lebih lagi. jauh lagi, betul. Oke, Pastor If, mudah-mudahan itu menginspirasi para pembelajar untuk tetap, ayo kita tetap harus komit untuk terus belajar firman Tuhan. Di episode sebelumnya kita sudah mengulas mengenai Matius pasal yang keempat, pencobaan di padang gurun. Itu kita baru 4 ayat, tapi cukup panjang. Dan sebenarnya belum selesai. Iya. Makanya mau disambung lagi sekarang saat ini untuk kita bisa menambahkan pemahaman-pemahaman yang kita bisa sambung dari pembelajaran sebelumnya. Kalau kita lihat ini pencobaan Yesus di padang gurun, ini untuk kita review sejenak ya. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di situ kita bisa melihat ada 3 oknum. Ada Yesus sendiri, Roh Tuhan, dan juga si pendakwa atau iblis. Dan pada saat kita bahas di episode sebelumnya, iblis ini layaknya pendakwa, ini adalah istilah legal, istilah hukum. Kalau dalam proses persidangan, pendakwa itu adalah mereka yang diberikan otoritas untuk membacakan atau untuk memberikan tuduhan kesalahan kepada terdakwa dan bahkan juga meminta estimasi hukuman. Hukuman mati kah, penjara kah, seumur hidup kah. Right. Namun di satu sisi, di pihak dari yang si terdakwa ini, mereka bersama dengan penasihat hukumnya untuk bisa memberikan pembelaan, meringankan hukumannya. Ya. Namun di sini, seperti di Ibrani 4 ayat 15 katakan, Yesus dicobai namun tidak berdosa. Jadi tidak ada unsur kesalahan juga sebenarnya, Pastor, mau digali seperti apa tuh tidak ada gitu loh. Maksudnya Yesus yang tidak ditemukan cacat kesalahannya saja melalui masa pencobaan ini. Ya. Apalagi kita yang sangat-sangat rentan sekali dengan dosa. Right. Lalu ada yang menarik, jadi kutipan-kutipan catatan firman Tuhan pada saat Yesus berkata ada tertulis, itu kita bisa lihat di Ulangan pasal 8. Right. Ternyata Ulangan pasal 8 itu seperti kayak di rewind ya, kayak lakukan skenario atau rekayasa reka ulang. Yeah. Jadi itu di Ulangan 8 dan seterusnya Anda bisa melihat ternyata ada tertulis yang disampaikan oleh Yesus itu merujuk perjalanan bangsa Israel pada saat di padang gurun. Seperti yang kita tahu, kehadiran Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama. Itulah tujuan dari dari Matius menulis Injil ini. Nah, di Ulangan 8 ayat yang kedua, itu dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ini menarik,
bahkan di Ulangan 8 ayat kedua ada beberapa istilah yang digunakan di Matius pasal yang keempat. Padang gurun, angka 40, dan juga kata mencobai. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya Tuhan atau tidak. Ini menarik sekali. Sampai akhirnya Matius ini adalah pure Jewish ya Pastor If. Orang Yahudi asli, tahu Taurat, Right. bahkan cenderung hafal. Tentu saja anak-anak Yahudi pada zaman tulisan ini dihasilkan, tentu saja sudah sangat familiar dengan tulisan-tulisan di Perjanjian Lama. Right. Jadi kejeniusan Matius ini bisa kita lihat di sini. Pada saat dia mengutip tulisan-tulisan atau ayat-ayat firman Tuhan, kita bisa melihat kesamaannya dari Perjanjian Lama. Right. Nah, terakhir di episode sebelumnya kita sampai di ayat yang ketiga dan ayat keempat, dan Pastor If mau menambahkan Pastor dari ayat yang ketiga atau ayat yang keempat melanjutkan yang episode sebelumnya, Pastor? Ya, saya ingin secara umum ya, karena di sini dalam 3 pencobaan yang dicatatkan oleh Matius di pasal yang keempat ini, untuk setiap pencobaan itu Yesus memberikan jawab dengan mengutip firman Tuhan. Yaitu nomor 1 yang kita amati ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada ayat 4, tetapi Yesus menjawab ada tertulis. Ya. Lalu kemudian waktu ke-7. dia dicobai lagi yang kedua pada ayat ke-7 kita lihat di sini ada pula tertulis. Ya. Lalu ayat 10 sebab ada tertulis. Ya. Nah, ini menarik. Cara Yesus menang ya. Tadi kamu katakan dan memang kita bahas pada episode sebelumnya bahwa di padang gurun tersebut kita bisa melihat ada 3 pihak ya, yaitu pihak yang pertama adalah pihak yang didakwa atau dicobai. Lalu kemudian karena dia dicobai ada pihak pencoba atau pendakwa, diabolos ya, the accuser, the slanderer ya kan. Lalu ada Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun. Dan Roh Kudus di sini dalam Yohanes pasal yang ke-14, coba kita lihat di sana ya. Di Yohanes pasal yang ke-14, saya kemarin tuh menyebutkan tapi kita belum membacanya. Jadi ini perlu kita baca, jadi kita bisa melihat dengan lebih teliti. Ya, dikatakan ayat yang ke-16, aku akan meminta. Yohanes 14 ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. A helper or a comforter, ya kan? Yaitu Roh kebenaran. Ya. Dan penolong ini supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini luar biasa nih, ya. Yaitu Roh kebenaran. Right? Lalu kita lompat ke ayat 26. Ya. Dari 25, semuanya ini kau katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, jadi kalau tadi dikatakan penolong ini juga adalah yang menghibur. Dan yang menghibur ini juga adalah Roh kebenaran. Kan begitu ya. Yaitu Roh Kudus. Oh, it's the Holy Spirit. Ya kan gitu kan? Holy Spirit. Ini tadi di sini ada Roh. Ya. It's the Holy Spirit. Ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, look at this, what is the Holy Spirit going to do adalah dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, right? Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuatakan kepada kamu. Jadi kalau orang berkata, well, Yesus dicobai 3 kali dan untuk 3 kali pencobaan itu dia mengutip firman. Ada tertulis gitu kan. Itulah kenapa Roh ada hadir di situ. Aku seperti apa? Ini Alkitab setebal-tebal ini. Ayat yang mana, pasal yang mana, pada saat aku didakwa dari sebelah sini, bagaimana aku counter dakwaan itu? Gitu iya kan? Kalau aku didakwa dari sini, aku menjawabnya gimana? Kalau aku didakwa di sini, aku jawab gimana? Well, ada ayat yang mengatakan, ya kita nggak usah khawatir pada saat kita berdiri dan dimintai pertanggungan jawab, karena memang Tuhan akan berikan kepada kita kata-kata yang tepat. Tapi kata-kata tepat itu maksudnya apa sih? Yaitu bahwa kita akan diingatkan segala sesuatu yang pernah diajarkan Tuhan kepada kita, ya. Lalu kita akan diajarkan. Jadi Roh Kudus ini akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu.
Ya, siapa yang bisa memahami pikiran-pikiran Tuhan? But the Spirit Yeah. of God. Itu yang Paulus katakan di Mhm. dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Korintus. Mhm. Ya, who knows the mind of God? Mhm. Ya kan, but the Spirit of God. Jadi siapa yang tahu pasal dan ayat? Ya, siapa yang tahu sejarah panjang firman Tuhan itu? But the Holy Spirit Himself, who inspired the writing of the Bible. Ya, karena firman Tuhan ini segala perkataan, segala firman yang diilhamkan oleh, Yang bermanfaat untuk mengajar. diilhamkan. Dia adalah roh yang mengilhamkan penulisan daripada firman Tuhan. Dan dikatakan, aku akan minta supaya dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Menolong, menghibur, menyertai. Mengajarkan, mengingatkan. Ya kan? Jadi pada saat kita didakwa, and how to give answer. Dan dakwaan itu adalah words, kata-kata. Ini perang kata-kata, makanya saya mesti satu kali nanti khotbah mungkin atau sharing mengenai the war of words. Ya, perang kata-kata. Perang kata-kata. Jadi kita lawan kata-kata dengan kata-kata. Tapi kata-kata yang mana? Kan begitu kan? Kita melawan kata-kata dengan kata-kata. Kata-kata dari si pendakwa, kita lawan dengan kata-kata yang berotoritas dari raja di atas segala raja. So, tapi ini jadi luas sekali gambaran ini. But then you see ya, gambaran itu. Waktu 3 pihak ini berada di padang gurun. Yang coba didakwa, si pendakwa, dan di advokat. Atau penghibur, atau penolong, atau roh kebenaran. Yang mengajarkan, yang mengingatkan. Sehingga kalau kita berkata, tapi kan itu Yesus yang bilang ada tertulis. No. With the Holy Spirit in us now, dengan Roh Kudus bersama dengan kita saat ini, maka apa yang terjadi? Kamu tidak akan pernah kekurangan nasihat. The advocate is there with you. Berjalan bersama dengan kamu, menyertai kamu dalam keseharian kamu. Sehingga waktu kamu didakwa di pagi hari, when you wake up in the morning, berapa banyak orang yang kemudian didakwa, gak usah tunggu waktu dia sudah sampai di kantor. Gak usah tunggu waktu dia sudah ada di board meeting. Gak usah tunggu waktu dia udah nongcek sama teman-temannya. Enggak. Waktu kamu buka mata gitu pagi-pagi. Dakwaan itu, si pendakwa itu gak kemana-mana. Dia ada di situ, dia sudah mendakwa kamu pagi-pagi waktu kamu bangun tidur gitu loh. Ya kan? What would be the words yang muncul dalam pikiran kamu? Am I going to make it today? Gue bisa berhasil nggak hari ini? Gimana? Istilahnya momen-momen lagi overthinking, ya, lagi negative thinking. Jadi artinya ruang sidang kita. Anytime. Enggak, nanti bukan, persidangan untuk kasus ini akan dimulai pada jam 2 siang setelah makan siang. Jadi itulah kenapa ya Pastor jangan libur dari membaca firman Tuhan. Betul sekali. Jangan libur deh, karena itu kita gitu ya. menanam benih-benih firman Tuhan itu dan akan keluar pada saat waktu yang tepat. Right. Saya pernah diundang untuk menghadiri persidangan sebagai saksi. Itu ada jamnya. Kapan kita masuk ke ruang sidang itu. Dan pada saat itu pendakwa, si penuntut ada di situ, lawyer ada di situ, ya kan, hakim ada di situ. Tapi itu ditentukan pada jam itu. Jadi you are prepared, you are preparing yourself for that specific moment. Ya, kita siapkan diri kita untuk jam tersebut, pada hari dan jam tersebut, ya kan. Tapi pendakwa ini nih, ini tidak ada jamnya. You never know. Jadi makanya banyak orang yang kemudian tidak siap, gitu kan, in facing perang kata-kata ini gitu loh, dakwaan-dakwaan ini, jika engkau anak Allah, itu nggak siap. Nggak siapnya karena tidak ada jadwalnya, tidak dibuatkan appointmentnya. Ya kita akan gulat nih, kita akan tanding nih, hari ini jam segini lu siap-siap aja dah. Itu nggak ada appointmentnya. Bisa terjadi waktu kita lengah, waktu kita bangun tidur, you're not already there, and sudah ada di situ dan dia. gak harus dari pikiran ya Pastor, kadang dari orang-orang terdekat kita memberikan kata-kata tajam, Betul, mempertanyakan identitas, apalagi dari orang tua, dari pasangan, dari anak. Betul. But anytime. Right. And therefore kita sangat-sangat membutuhkan nomor satu advokat itu. Ya, Parakletos, roh Tuhan yang menghibur, yang menasihati, yang menguatkan kita. Karena dialah roh pengajar, dia mengajarkan kita, mengingatkan kita. Jadi apa yang dia ingatkan ya? Saya senang karena Alkitab menggunakan kata mengingatkan. Mengingatkan itu berarti karena memang sudah pernah ada di dalam. Nah itu, jadi nggak tiba-tiba out of nothing ya Pastor ya. Kalau nggak pernah baca firman Tuhan atau kebenaran mau dipanggil dari mana? Jadi kan memang ada orang bilang, tapi aku nih lemah ingatan. Nah, pas Evelyn, saya lemah ingatan, aku kurang bisa menghafal ya.
Nggak apa-apa, asal kamu membaca. Mm-mm. Kan gitu kan modalnya kan. Karena mengingat itu berarti kamu pernah Kamu simpan. tulisan ini hidup ya, ada Betul, kuasanya. kamu pernah baca. Mm-mm. Lain cerita kamu tidak pernah baca, apa yang mau diingatkan. Betul, Nah itu dia. betul. Jadi kita kalau membaca Alkitab, kita diuntungkan. Gak usah pusing nanti, aku akan pakai ayat yang mana, aku akan gimana kalau nanti aku didakwa di situ, aku akan tenang. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan. Mhm. Tapi kalau tidak ada yang disimpan, apa yang mau diingatkan? Kan itu parahnya. Mm-mm. Nggak ada bahan, he has nothing to work with. Mm. Gitu loh. Mm-mm. He has nothing to work with. Mm-mm. Tapi kalau kita pernah simpan, ya kita pernah baca, ada modal. Waktu Anda didakwa, maka apa yang pernah Anda baca, apa yang pernah tersimpan di lubuk hatimu, Roh Kudus akan mengingatkan. Bayangkan, apa yang mesti diingatkan nih, loh buku setebal-tebal ini yang mana? Ya kan, pasal ayatnya yang mana? Di Kejadian yang mana kebenaran itu dicatat? Itu nomor satu. Yang kedua adalah bahwa perkataan ya, bahwa setiap firman itu yang keluar dari mulut Allah itu yang sustaining kita, ya, Menopang kita. yang menopang kita. Nah ini kita lihat bahwa ternyata perkataan firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Coba lihat Yohanes 6 ayat 63 Ki. Yohanes 6 ayat 63 ya, teman-teman di rumah juga lihat ya, atau di rumah atau lagi di jalan ini. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Let's see that. Ya. 6 ayat 63. Mhm. Oke, can you read it? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Right, daging sama sekali Tidak berguna. tidak berguna. Jadi di sini saya tulis the flesh, kalau NKJV ya, New King James Version will say the flesh profits nothing. The flesh profits nothing. Daging Tidak berguna. bahasa Indonesia juga keren sih. Iya, Ada kata sama sekali. sama sekali tidak berguna. Jadi sama sekali itu tandas itu artinya. Nothing. Sama sekali. Jadi bukan dibilang daging tidak berguna, tidak. Sama sekali. tidak Itu kan berguna. Itu bahasanya. kan kayaknya semakin menekankan ketidakgunaannya. Ketidakbergunaannya. Iya, Terus saya betul. tanya, yang sering kali orang olah dan kembangkan dan rawat dan pupur dan Di outer flesh, bagian luarnya. betul. Sementara Alkitab berkata di sini sama Itu sekali tidak berguna. tidak berguna. Bukan berarti Anda tidak menjaga kesehatan ya. Silakan Maksudnya, pun. Bukan itulah penopang untuk kerohanian kita. Right. Ya. Dan dikatakan bahwa rohlah yang memberi hidup. Yes, Right? amin. Nah, kita ini roh yang memberi hidup kan betul at the starting point of our Christian life. Ya, roh yang Pada berhidup. titik awal. Ya, Roh tanpa Allah Yesus bersaksi kita bersama, spiritually dead. Roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah, and Yes. therefore kita memanggil dia dengan sebutan ya Aba, Ya, Pak. ya Bapa. Kita kapan sih memulai? When do we begin to be alive in the spirit? Mhm. Ya kan? Alive in the spirit. Bukan sekedar hidup karena kita lahir dari rahim ibu kita, gitu ya. But kapan kita sebetulnya mulai hidup in the spirit? Pada saat roh Tuhan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. When we finally agree, agree. When we finally have faith by the grace of God, gitu kan. Atas apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib yang memberikan kepada kita kehidupan. Roh lah yang memberi hidup. Jadi karena roh memberi hidup, saya tanya, makanannya mesti makanan apa? Kan nggak mungkin capcay dong sama nasi goreng, ya kan? Ini is a different kind of life, ya. Jadi sama kayak Yohanes pasal yang ke-10 ya. I come to give you life and life more abundantly. Aku datang memberikan kepada kamu hidup. Katanya roh membeli hidup. Ini hidup yang apa? Yohanes 10 ayat 10 merujuk kepada Zoe, the God kind of life. Yes. Ya, the God kind of life. Now this God kind of life cannot survive dari capcay dan nasi goreng dan sate padang. Cannot. This God kind of life hanya bisa sustain by perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Gak bisa. Makanya dikatakan manusia gak hidup dari roti saja. Terserah mau diganti apa. Manusia gak hidup dari sate padang aja. Manusia gak hidup dari capcay aja sama nasi goreng yang cow. Gak bisa hidup dari situ aja gitu kan. By the way saya ngomong yang cow karena aku baru makan. Enak pun nasi goreng itu. Tapi gak bisa hidup hanya dari itu saja. Cannot. Ya.
Because kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang dimulai oleh Roh Allah, Dia yang memberikan kehidupan. Dan kehidupan yang dimulai oleh Roh Allah tersebut hanya bisa ditopang, makanannya bukan nasi goreng itu. Kehidupan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Roh Kudus itu, Roh yang memberi kehidupan, itu hanya bisa ditopang oleh perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Tuhan, yang juga adalah roh dan kehidupan. Jadi don't make a mistake on that, gitu kan. Daging ini harus dikasih makan oleh hal-hal yang dari dunia, oleh daging gitu kan. Kita harus makan, jadi nggak bisa bilang, oh aku hanya mau makan perkataan Tuhan aja. Ya nggak bisa juga begitu, karena badan ini perlu diberi makan ya untuk dia bisa menopang dan terus menjadi rumah kediaman ya, tempat berdiam daripada roh kita bersama roh Tuhan yang ada dalam kita. Itulah kehidupan gitu kan. Tetapi juga tidak bisa hanya memberi makan tubuh ini, yang di dalam itu perlu diberi makan. Makanya dikatakan tidak hanya hidup dari roti saja. Tidak hanya hidup dari roti saja. Tapi boleh nggak makan roti? Boleh. Boleh, mau makan nasi goreng aja ya bisa, ada nasi goreng, ada sayur, silakan. Jadi gitu. kita perlu menyadari kita itu adalah makhluk fisik dan juga makhluk roh. Betul sekali. Nah tapi kan yang sering kali kita lalai, kita tidak sadar diri bahwa ada manusia roh di dalam kita. Padahal yang selalu mendapat serangan pencobaan-pencobaan itu adalah manusia roh kita. Betul. Yang ini yang kita mesti tumbuh kembangkan teman-teman sekalian, bahwa kalau dikatakan ya, man is a spirit, has a soul, and live in a body. Bahwa manusia sejatinya adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal berdiam di dalam tubuh. Tubuh ini yang makan nasi goreng yang chow itu, tubuh ini yang makannya nasi goreng, makannya sate padang, itu satu hari akan berakhir. Dari debu dia kembali kepada debu. Karena memang dia hanya rumah sementara kok ini. Ya kan? Tetapi manusia roh kita, which is manusia yang sejatinya adalah roh, ya, dia akan live on, dia akan terus hidup. Nah, dia ini perlu dikasih makan. Nah, karena dia roh, maka makanannya adalah perkataan yang dikatakan oleh Tuhan yang adalah roh dan kehidupan. Jadi ini yang makanya kita perlu makan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu roh dan kehidupan. It can sustain our spiritual man. Yes. Dan pada saat kita mengukirkan, ya kalau Alkitab berkata di Perjanjian Lama ya, bahwa lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. So bagaimana caranya kita mencatat firman Tuhan itu di dalam sanubari kita? Is by speaking it forth. Waktu kita membaca firman Tuhan ya, tadi malam sebelum tidur ya, setelah saya bayang-bayangkan, kitab 1 Samuel, 2 Samuel awal itu ya. Lalu saya menghafalkan Yohanes pasal yang pertama. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya kan? I begin to quote chapter 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ini sambil because saya lagi mau tulis Yohanes pasal 1 itu di dalam hati sanubari saya. Karena mulut kita, lidah kita ini penanya. Is the fountain pen. Ya, yang menulis firman Tuhan itu di dalam hati kita. Lalu pada saat kita didakwa, dan pasti akan ada dakwaan, nggak tahu kapan jamnya, nggak tahu kita akan pada saat kita didakwa, maka advokat kita, Holy Spirit, dia kemudian akan mengajar. Bahan pengajaran dari mana? Dari firman yang sudah ditulis. Dia akan mengingatkan apa yang bahan yang dia mau ingatkan dari firman yang sudah ditulis. Nah ini, jadi nggak sia-sia kan sebetulnya. Apa yang kita makan itu membentuk diri kita. Apa yang kita makan itu menopang kehidupan kita. Gitu. Wah, jadi bagaimana nih yang mendengarkan semakin membara kah? Karena memang yang di bagian ini kita bisa melihat bagaimana Yesus membalas apa yang didakwakan atau dicobai kepada dirinya. Dia menjawab dengan, saya mendapat gambaran ya, Yesus juga nggak perlu sampai melakukan pembelaan yang gimana-gimana ya, Pastor, ini sesuatu yang refleks kita lakukan. Pada saat dakwaan-dakwaan atau serangan-serangan, khususnya di masa padang gurun, di masa-masa di mana kita merasa sendirian, diabaikan, tidak dibela, tidak didukung, disalahartikan, diberikan tuduhan-tuduhan, dipertanyakan identitasnya. Betul ya. Namun kita perlu ingat selama ini kita dibangun oleh apa, dan dari situlah kita akan memberikan respon. Karena kata dicobai di sini itu artinya juga sama dengan untuk mengetes
untuk menguji seseorang bagaimana responnya pada saat ujian itu diberikan. Iya, iya. Saya pribadi juga bersyukur ya bersama dengan Pastor Eve kita juga baru melalui masa-masa padang gurun dan kita percaya oleh anugerah Tuhan memang Tuhan yang pimpin kita. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, tapi ya itu adalah bagian dari formasi kerohanian kita. Saya rasa untuk setiap orang yang mengikut Tuhan perlu ada ujian-ujian. Atau nggak kita nggak pernah tahu kita tuh dibuat dari apa. Kita tuh selama ini dibangun oleh apa. Namun bukan berarti setelah kita mulai berdamai dengan situasi, kita sudah mulai memahami maksudnya Tuhan, bukan berarti kita semakin kendor. Malah kalau buat saya mau semakin menggebu-gebu. Kita nggak pernah tahu tantangan dan ujian akan ada apalagi ya Pastor. Karena Tuhan memang mau memurnikan setiap umatnya. Kita kan terus dimurnikan dari motivasi-motivasi, dari setiap pikiran-pikiran yang tidak benar dengan apa katanya Tuhan tadi. Oke, dari sini juga kita bisa melihat bagaimana perjalanan pencobaan di padang gurun ini berhasil dilalui oleh Yesus. Makanya kita bisa melihat dari ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dan memang setelah perikop ini kita bisa melihat bagaimana Yesus muncul dalam ministrinya atau public ministrinya. Jadi setelah ya apakah seperti ini ya Pastor Eve? Jadi pada saat seseorang dipanggil dalam tujuan Tuhan dan melewati sebuah pencobaan besar dalam hidupnya untuk dites karakternya, nilai-nilai dirinya, reaksi-reaksinya, ujian-ujiannya, dan memang terbukti bisa melewati ujian itu semua, sebenarnya memang itu adalah persiapan dalam masuk ke sebuah pelayanan yang lebih besar lagi, atau seperti apa Pastor memaknainya? Karena setelah ini Yesus tampil di Galilea, di sini baru dimunculkan kehadiran Yesus kepada publik. Iya, memang time of purification is needed. Kita tidak pernah tahu, buat kita ya, kita tidak pernah tahu apa yang ada di dasar-dasar relung-relung jiwa kita ya. Sampai ada ujian sih. Iya, sampai ada ujian dan kemudian yang kita bisa tahu ya mungkin juga begini, kita nggak pernah tahu apakah kita memang, misalnya kita kelas 4 SD ya, kita nggak pernah tahu apakah kita memang kita qualified untuk duduk di bangku kelas 5. Sampai kita perlu ujian dulu naik kelas ya, dan ujian itu membuktikan bahwa apa yang sudah selama ini diajarkan di kelas 4 kita pahami ya kan, dan itu yang membuat kita siap untuk menyerap ya, dan siap untuk duduk di kelas 5. Mungkin itu analogi yang cukup sederhana gitu ya. Ada banyak orang mau langsung duduk di kelas 5 tapi tidak mau melewati ujian kelas 4. Iya, basic-basic yang sebelumnya. Iya. Jadi mau skip gitu ya. Sementara di dalam Tuhan itu tidak ada skipping season, tidak ada percepatan, itu nggak ada. Everything is going through process. Lihat proses demi proses. Ya, saya tadi mungkin di dalam pencobaan Yesus itu kan ada juga yang setan berkata, coba jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah, karena ada tertulis. Dia berkata, ada tertulis bahwa Tuhan itu dia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Ya. Waktu saya membaca bagian ini menarik sekali ya. Setan tahu firman, right? Tapi dia tidak gentar pada firman. Tidak ada respect, tidak ada tunduk pada firman. Dia tahu, dia bisa kutip, ya kan? Lalu dia cobai. Kalau kau jatuhkan dirimu, ya, nanti Tuhan akan kirim malaikatnya untuk menatang kau. Sekarang kan itu kan konyol ya. Why do you have to test the word serupa itu gitu loh. Pertanyaannya, apakah kalau kamu tidak jatuhkan dirimu, malaikat tidak akan diberikan untuk menopang kamu? Karena buktinya Yesus tidak jatuhkan dirinya. Dan you see at the end of setelah pencobaan yang ketiga terakhir, ada malaikat-malaikat datang. Yes. Jadi kan tidak perlu harus menjatuhkan dirinya. Betul. Ini kan namanya testing. Menguji, menantang kalau saya bilang. Menantang Tuhan. Apa perlu harus seperti itu? Tidak. Ini namanya quoting scripture out of context. Mengutip firman di luar konteks. Makanya kita nggak bisa tuh kayak gitu ya. Main kutip sana, kutip sini. Jadi maksudnya setan saja tuh lihai, dia bisa kutip-kutip. Iya. Paham sekali firman Tuhan. Betul. Paham sekali perkataan Tuhan. Yang belum tentu semua pengikut Kristus juga memahami firman Tuhan.
Ya seperti yang kita sampaikan di episode sebelumnya, setan ini usianya jauh lebih tua ya daripada kehadiran kita di bumi ini. Yang terbatas sekali Yang kan secara terbatas fisik. sekali. Heeh. Jadi dia mengikuti itu dari generasi ke generasi, angkatan ke angkatan, kejatuhan-kejatuhannya di mana, dan itu aja tuh caranya. Atau mungkin Makanya dibilang kutipan-kutipan yang disampaikan. kalau dikatakan there is nothing new under the sun ya, Iya. kita pengkhotbah berkata begitu, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Mm-mm. Betul, memang tidak ada yang baru buat dia. Mm-mm. Tapi buat kita kan baru. Iya. Ya kan? Baru juga naik jabatan, Mm-mm. ya. Baru juga naik jabatan, naik gaji kan? Coba lihat belanjanya jadi makin banyak nggak? Mm-mm. Makin tambeng ya kamu ya, karena duitmu makin banyak gitu kan? Mulai jarang ketemu istri atau jarang ketemu anak karena mulai sering jalan-jalan sama bos, mesti ketemu dengan siapa? Yang perilaku kayak gitu, emang baru di kamu aja? Enggak, dari angkatan ke angkatan ada, dari zaman dahulu ada yang kayak gitu. Jadi memang tidak ada yang baru di bawah kolong langit, tapi buat kamu baru. Karena kita kan umurnya cuma 75 atau 90 tahun. Buat kita baru itu. Tapi kalau kita lihat, kalau si pendakwa kita, dia sudah sangat berpengalaman, dia udah tahu. Nah yang kayak gini coba nih dikasih ini, nah nanti dia akan coba nih. Dia coba dikasih dia naik dia ke bubungan bait Allah. Coba kalau diangkat promosi begitu, dia akan coba apa nih? Dia akan jatuhkan dirinya, ya. Dan kemudian kan orang sering bilang ya nggak apa-apa lah kalau kita berdosa kita bisa minta ampun sama Tuhan. Tapi kan itu tidak berarti kamu diberikan lisensi untuk terus berbuat dosa. Itu kan namanya mencobai Tuhan. Itulah namanya mencobai Tuhan. Kita mengambil firman di luar konteks dan mencobai Tuhan. Jatuhkan dirimu. Memang malaikat-malaikat akan diberikan, tapi tidak karena kamu menjatuhkan dirimu. Ya, jadi kita lihat dalam pencobaan ini setelah 3 kali malaikat-malaikat datang kok untuk melayani Yesus. Tapi kan tidak karena dia mencobai gitu loh. Ini yang out of konteks ini yang kita perlu pahami ya kawan-kawan. Jadi bagian mencobai perkataan Tuhan ya. Iya. Itu juga motivasinya salah. Ya nggak apa-apa lah, gue buat dosa nanti juga gue minta ampun ya. Lalu kita kutip 1 Yohanes 1 ayat 9. Iya, itu tidak pada saat kita mengakui dosa kita, pada saat seseorang mau mencobai Tuhan. Bapa kita itu setia dan adil dan dia akan mengampuni. Jadi ya nggak apa-apa, kita berbuat dosa nanti diampuni. Ya nggak gitu juga kan. Dan kita juga bisa melihat ya Pastor, Yesus begitu setia dengan assignment yang Allah Bapa berikan. Iya. Jadi Yesus tahu tujuannya datang untuk menebus dosa umat manusia, dan dia tahu jalur-jalur yang dia harus lalui. Saya juga sampai tulis di sini, setan itu menawarkan shortcut untuk Yesus bypassing. Ya, untuk Yesus mendapatkan kemuliaan, untuk dia bisa mencapai tujuannya. Yes. Tapi dia tidak mau melalui shortcut itu. Dia mau fulfill the will of the Father. Ya. Itu yang Yesus juga katakan kepada Yohanes Pembaptis, bahwa dia datang untuk dibaptis untuk memenuhi kehendak Allah Bapa. Right. Bukan karena dia ada dosa yang perlu disampaikan, diungkapkan. Jadi baptisan Yesus bukan itu. Baptisan Yesus adalah bahwa dia mau memenuhi kehendak Bapa. Dan buat saya ini adalah sebuah model juga. But kalau sometimes kita melalui ujian-ujian dalam hidup, kita mendapatkan offering-offering, kesempatan-kesempatan yang kelihatannya memudahkan hidup kita. Tapi apakah itu shortcut? Apakah memang itu jalur yang harus kita lalui? Karena dalam sebuah promosi tentu saja perlu ada kedewasaan karakter dan kedewasaan rohani di sana. Dan Yesus memilih untuk tidak menerima shortcut atau bypass perjalanan dia untuk bisa menggenapi tujuan Allah Bapa dalam hidupnya. Itu juga sebuah pembelajaran yang juga kita bisa ambil dari bagian ini. Oke, apalagi Pastor If yang kita perlu bisa ambil dan maknai juga dari Matius pasal yang keempat. Ini masih Matius pasal yang keempat, ada beberapa ya teman-teman pembelajar. Ini kita baru bagian Yesus dicoba di padang gurun aja nih, belum semuanya. Iya. Jadi untuk yang pencobaan kedua, dia mengajak Yesus untuk ada di bubungan bait Allah ya. Jadi ini juga ada Bible scholars yang berkata apakah secara fisik dia digandeng naik ke bait Allah, or this is a temptation yang terjadi dalam alam pikirannya. Jadi kan ini kan pindah nih dari padang gurun kan ya. Lokasinya di padang gurun. Berpindah. Apakah dia di apa ya? Secara fisik seperti Philip ya. Ya yang dibawa gitu kan. Apakah dari padang gurun kemudian pindah lokasi ke bubungan bait Allah, or this kind of temptation itu is happening
in the mind, kan gitu kan. Ada juga yang berkata seperti, tapi in either case, ya entah diinterpretasikan seperti apa, kita bisa melihat bahwa iblis bisa mengutip firman Tuhan, karena memang itu juga kutipan firman ya. Namun dia pakai firman Tuhan untuk menantang Tuhan, ya, untuk menantang Bapa, ya kan? Karena ternyata malaikat itu juga diberikan tanpa perlu Yesus harus menjatuhkan dirinya. Nah itu ya. Nah lalu yang pencobaan yang ketiga, dia berkata di sini untuk akhirnya ditantang untuk menyembah ya. Di sini iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalau dia tunjukkan semua kerajaan dunia, setan lagi bilang begini, kalau kamu menyembah aku, kamu akan jadi raja. Nggak perlu juga sih. Saya pikir gini, konyol, kamu tuh berani sekali ya. You're talking to the king Ya, of tapi kings. itulah the twisted words-nya. Yeah. Itulah the twisted words dari setan ya, Pastor ya. Yang harusnya kita memang itu aku, jadi dipertanyakan lagi, iya ya itu aku bukan ya? Right. Memang Yes. seperti itu tujuannya. Ya, cuma berani banget gitu ya. Di depan raja, di atas segala raja kan. Pastor juga punya pengalaman kan, seperti itu juga jadinya. Apakah kalau seperti ini baru saya menjadi seperti ini? Kan memang itu pengalaman umum ya, kita akan melalui hal-hal seperti itu. Right. Lalu semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ini proskuneo juga nih Pastor. You know, sementara ada seorang hamba Tuhan bisa berkata begini, there is no crown without a thorn. Jadi Yesus kenakan mahkota duri untuk kemudian dia punya mahkota kemuliaan. Jadi there is no crown without the thorn. Kita mau skipping proses. Ultimately he's king of kings, gitu loh. Cuman ada kayu salib yang akan dilalui. Ini tanpa salib, Ki. Ya itu tadi. Ya, that you want setan to menawarkan shortcut. Shortcutnya itu apa sih bypassingnya? Sebenarnya bypassingnya adalah bypassing the pain and suffering. Ya. Gitu kan. You want to have the glory without the pain and suffering. Without the nails. Without the thorn. Gitu kan. Tanpa duri, tanpa paku, tanpa salib gitu. Ini yang dia mau katakan. Sementara bukan jalur ini yang dikehendaki. Because perlu ada darah yang dicurahkan untuk menebus. Kan itu kan the ultimate thing is not him being king of kings. The ultimate thing adalah the redemption. Yeah, he becomes the savior of the world. Dia menjadi juru selamat daripada dunia ini. Nah jadi di sini semua itu akan kuberikan kepadamu. This is so tempting nih. Will you skip the pain? Will you skip the cross? Will you skip the cross? Will we? Will I? Will I skip the... Jadi memang perlu ada journey to the cross ya, Pastor Eve. Ya. Jadi itu perlu ada. Right. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam catatan Lukas, Ki, on the final blow ini, setelah pencobaan yang ketiga ada catatan tambahan. Ayat 11 berkata, lalu iblis meninggalkan dia. Kalau di dalam Lukas dikatakan meninggalkan dia untuk sementara waktu. And wait for the another opportune time. Karena gitu. Tugasnya iblis menggagalkan assignment yang diberikan kepada Yesus. Yes. Jadi ini juga perlu jadi catatan kita. Anda jadi tambahkan ini di situ. belum happy ending ya. Belum. Ini Matius 4 belum happy ending. Kalau kita bilang ini baru ronde 1. Ronde 1. Makanya setan seperti singa yang mengaum. Yang berkeliling. Dan menunggu waktu yang tepat. Kapan dia akan memangsa. Itulah tugasnya. Dia gak pernah tidur, beda sama kayak kita ya, Pastor. Kita masih bisa tidur. Setan tuh tidak tidur. Dia nungguin. Aduh, itulah kenapa kita tidak boleh bersantai. Kita tidak boleh bersantai dengan skip firman Tuhan tuh nggak boleh. Nggak boleh, karena setan saja aware dengan perkataan Tuhan. Right. So we wrap it on there, okay? Yes. Oke. Kita sudah sampai di akhir dari bagian pencobaan di padang gurun. Ini ada dua episode sebenarnya khusus di bagian ini saja, dan saya berharap kita bisa belajar banyak dan mengambil perenungan pribadi, karena banyak sekali refleksi-refleksi dan insight yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana
kita melihat pencobaan di padang gurun dan bawa pembelajaran ini ke kehidupan kita sekarang. Kami berdoa kita semua bisa melewati pencobaan-pencobaan yang saat ini sedang dihadirkan di hadapan kita, and don't skip the process. Amen. Ya, Yes. jangan ambil jalan singkat, jangan ambil shortcut. Go through it bersama dengan Roh Kudus, Parakletos, Roh Penghibur, Penasehat, Pembela Anda yang mengingatkan segala kebenaran yang selama ini sudah Anda simpan di dalam hati Anda. Dan apabila Anda ada refleksi, testimoni, atau pertanyaan, jangan ragu-ragu To juga share untuk it. bisa membagikannya juga kepada kita. Kita akan sangat senang sekali untuk bisa saling bertukar pengalaman, saling bertukar insight, dan kita akan menjadi orang-orang yang semakin kaya. Dan ingat, Anda tidak sendirian. Kita Yes. lewati ini semua bersama. Right. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.